Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah kemerdekaan bangsa, bukan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya NKRI itu di tanggal 18 Agustus. Betul. Nah, 17 Agustus itu hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi NKRI ini murni belum pernah dijajah oleh siapapun. Jadi kita ini dianggap sebagai bangsa yang tidak bersyukur. Karena apakah karena itu yang kemudian setiap pemimpin yang hadir di Republik ini menjelang akhir jabatannya dia selalu mendapatkan suatu hal yang tidak bagus, dikenal sebagai Satrio Wirang. Pripun? Jadi bukan karena itu tadi ya, tapi mungkin karena konsekuensi logis dari suatu prinsip kehidupan politik yang selamanya adalah bohong. Hanya Bung Karno lah pada waktu itu sebagai pimpinan negara yang betul-betul di hati rakyat, ya, di hati rakyat. Buktinya apa? Pada waktu Bung Karno meninggal tahun 71, itu kan dibawa dari Jakarta ke Juanda. Lalu ke Juanda apa ke Abdurrahman Saleh gitu ya, pokoknya Abdurrahman Saleh mungkin ya. Setelah itu lalu dimakamkan di Blitar. Mulai jalan itu Mas, waduh, orang tuh penuh, nangis semua. Itu sudah bukti bahwa Bung Karno lain dengan yang lain ya. Tapi kenapa Bung Karno hidupnya seperti itu? Suatu negara, suatu tokoh yang memulai peradaban untuk membongkar satu kondisi nasional yang seperti itu selalu mengalami peristiwa seperti itu. Contohnya Saddam Hussein. Saddam Hussein itu adalah bapak bangsa Irak pada waktu itu ya. Sampai waktu meninggal makan nasi bungkus di joglangan Mas. Coba. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, karena setiap pemimpin yang jujur dan baik selalu mendapat perlakuan yang tidak, tapi keistimewaannya pada waktu memimpin ada misalnya Bung Karno itu dibunuh tidak pernah mati. Pada waktu sholat Id Bung Karno itu ditembak ya, ditembak ini Bung Karno, lalu ini grupnya yang nembak. Sudah barang itu mereka itu ngepung ini baur dengan ajudan. Loh, peluru itu loh ditembakkan ke sini kok bisa lewat belakangnya yang mati ini. Coba. Itu waktu Idul Adha. Waktu sholat Id digranat juga nggak mati. Ya. Iya. Ya itu. Jadi Bang Mbe. Oke. Saya pikir itu Yang Jati atau teman-teman di TikTok mungkin ada satu pertanyaan terakhir untuk Yang Jati. Saya persilahkan ya. Ini kita live streaming, live TikTok Yang Jati. Banyak yang menyaksikan langsung. Seneng banget kalau Yang Jati ngendikan. Banyak yang kangen dengan petua-petua, nasihat-nasihat dari Yang Jati Kusumo gitu kan. Nah, atau mungkin Yang Jati ada, Yang Jati tinggal di mana? Yang Jati tinggalnya di Jalan Citandui, Malang. Nomor berapa Yang? Nomor 14. Nomor 14. Ya, silakan teman-teman kalau mau sowan ke sini di Jalan Citandui, Malang nomor 14 ya. Dekatnya kampus apa ya? Sekolah Guru. Sekolah Guru. Utaranya LP Lowok Waru. Oke. Woi, banyak sekali yang bertanya. Terima kasih ya gift-nya Mbak Oktavia. Oke, teman-teman yang lain. Di mana Pak Karno sekarang, Mbah? Kok saya yakin beliau masih ada. Memang beliau itu nggak selesai berjuang dalam bentuk sukma ya, dalam bentuk sukma. Beliau wafat tahun 71. Tapi waktu Timur tahun 76 beliau itu menyelamatkan seorang marinir namanya Pak Ageng Sriwidadi. Ada di daerah Bantur sana ya. Pernah diceritakan itu. Ya, pernah saya ceritakan itu. Jadi jam 10 siang beliau datang, Sri, kamu loh, ini siapa? Ya mesti aja kamu tidak tahu, nggak pakai pakaian Indonesia sudah diturunkan saya Bung Karno pakai kaos putih, oblong robek gundulan gitu. Ayo hari ini kamu saya selamatkan, setelah ini pulang ya, pulang tugasmu satu nanti hanya menolong orang yang susah, seperti itu. Jadi artinya masih hidup dan sekarang tuh saya yakin beliau pun masih aktif
ikut di dalam politik dari dalam berbentuk sukma. Misalnya kalau saya lagi membuat suatu karangan buku, saya meditasi sebentar, diem, ngurangi isi perut, saya nuhun pada Sang Maha Kuasa, semoga Bung Karno dan para leluhur membimbing pikiran hamba untuk supaya tulisan ini tidak mengecewakan. Oke. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi yang Mas tanyakan kenapa dulu Bung Karno menolak Sabto Darmo dijadikan agama ngoten yang pripun? Ya mundur toh. Kalau jadi agama mundur. Malah mundur ya? Malah mundur. Iya, Sabto Darmo itu sudah satu kepercayaan yang mempraktekkan teori ketuhanan, mempraktek teori ketuhanan. Jadi kalau mundur, kalau menjadi agama mundur, dan nanti pasti timbul fiksi-fiksi, masab-masab, Sabto Darmo masab apa, masab Tuban, masab Semarang, masab Singosari. Betul, dan kemudian nanti akan dukung capres ini. Dukung capres itu, ini. Gitu ya. Bisnis lah ya. Kenapa dulu Bung Karno nurut aja sama Soeharto ya? Sebenarnya tidak nurut ya, karena Bung Karno tahu waktu itu Amerika itu di belakang Bung Karno. Jadi Armada 7 itu sudah 11 km dari Cilacap. Yang ditunggu apa? Ditunggu komando Bung Karno. Kalau Bung Karno memberi komando, siapa yang membela saya di belakang saya, yang lawan saya di hadapan saya, pasti pikirannya Amerika, Jawa Timur tembak-tembakan Jawa Tengah tembak-tembakan Jawa Barat, dibagi senjata. Kalau sudah saling membunuh, baru Amerika mendarat. Akhirnya seperti aborigin sekarang milik orang Barat, Australia, seperti Indian sekarang milik orang Barat itu. Nah, anehnya ketika itu yang menolong kita itu siapa? Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Pernah saya nyimpen fotonya itu. Jadi Armada 7 11 kilo dari Cilacap, ada seorang wanita jalan-jalan di pantai berbaju hijau. Dan di foto waktu itu disebarkan di surat kabar ada kok. Setelah itu mereka mikir, wah nggak mungkin ada wanita berani jalan-jalan kalau nggak di pucuk gunung itu bedil semua atau meriam semua. Akhirnya nggak jadi darat. Itu. Oke. Apa benar Bung Karno secara fisik tidak dikubur di Blitar? Lalu Bung Karno aslinya dikubur di mana? Kalau secara fisik ada di Blitar, tapi karena saya itu ikut ke dalam makam, mindah juga, ternyata itu tulang satu aja ndak ada. Jadi moksa yang menurut saya paling sempurna itu adalah moksa Bung Karno. Jiwa dan raganya dalam bentuk sukma sudah. Apa benar sukmanya Bung Karno sekarang di Gunung Lawu ya? Kalau namanya sukma itu sudah tidak mengenal ruang dan waktu. Di mana misalnya ada ngumpul di RT di Rian Barat sana bicara tentang nasionalisme mungkin ya, beliau kroso langsung ke sana. Nah, kalau yang mau sowan ke yang Jati itu apakah ada jadwal-jadwal tertentu? Enggak ya, karena saya itu udah tua. Kalau mau ke sini calling dulu kira-kira waktunya jam berapa bisa gitu. Saya senang kalau ada yang datang gitu. Ya di sini enggak cari ilmu tapi ngomong-ngomongan ngobrol piye amre enake gitu aja. Sesuai cita-cita Bung Karno buat kita jangan menjadi buruh di negeri sendiri ya, bagus itu. Mohon tanya Mas, apakah Ratu Kidul itu muslim? Pakai jilbab apa enggak? Kalau yang saya lihat itu enggak, malah nguri rambut. Nguri rambut. Tapi aneh, kadang-kadang menemui itu tidak harus berbentuk sosok seperti manusia. Seperti yang Mas Hendra lihat, saya moto jam 10 siang di Gunung Kombang itu, meluar dari laut gitu, lalu ada sinar seperti sayap gitu. Oke, yang jadi penganut Sabto Darmo kah? Enggak ya? Belum pernah saya, tapi dulu waktu di Blitar, saya itu akrab dengan bapak-bapak Sabto Darmo karena saya waktu itu kalau misalnya agak sakit itu ditolong oleh beliau.
dikasih jamu-jamu lalu disuwok gitu istilahnya ya. Itu. Oke, teman-teman, suaranya di TikTok hilang kah? Atau ada masalah kah? Oke, saya pikir karena ini sudah cukup lama kita ngobrolnya dengan Eyang Jati. Oh, masih aman ya? Oh, tadi hilang gitu. Oh, soalnya tadi ada yang sambat suaranya hilang. Iya, yang disuruh cerita sedikit untuk akhir ini tentang termogandul loh, yang. Termogandul. Apa yang itu ya? Termogandul. Termogandul itu kalau menurut hemat saya itu hanya satir ya. Satir itu prediksi yang ditulis dalam sastra lalu diceritakan sedemikian rupa gitu. Tapi ya itu tadi, orang Jawa itu kalau membuat gambaran itu mesti kita harus cermat bagaimana meneliti yang sebenarnya gitu. Kalau menerangkan secara khusus, saya juga tidak pernah jadi nggak tahu saya. Iya. Oke. Kalau Sabdo Palon, yang Sabdo Palon itu saya agak lain dengan umum ya. Iya. Saya urai dari kata Sabdo itu dawuh, Palon itu pailu. Jadi suatu saat ada paradigma baru, ada pikiran baru yang menjadi panutan seluruh manusia. Mungkin kalau zaman Nabi, seorang Nabi lalu fatwanya ditulis menjadi kitab suci begitu. Nah, nanti sabda yang terakhir itu harus sesuai dengan era dan zaman. Kita sudah masuk era Android dan masuk milenium ketiga. Sudah ada istilah katanya, harus real dan rasional, harus bisa termasuk mencari Tuhan. Tuhan harus dinyatakan. Iya, harus dinyatakan. Diilmiahkan. Padahal mainstream, Tuhan nggak bisa dirasionalisasi. Itu bagi orang yang malas berpikir dan memang pikirannya tidak nutut. Kalau orang Jawa nutut. Iya. Yang disuruh ngasih wejangan untuk generasi bangsa agar bisa usaha mandiri. Apa? Petuahnya apa? Petuah saya gini. Pada waktu kita lahir itu diadakan, kalau secara rasional indung telur yang di rahim ibu itu jumlahnya 1 dan dikirim oleh sperma dari bapak yang jumlahnya ribuan. Kenapa yang jadi kok hanya 1? Mungkin kembar 2, 3 itu 5 sudah jarang sekali. Pasti dilahirkan itu pasti diberi sesuatu, karena dilahirkan kita tidak bisa minta. Hanya kuncinya ini yang kadang-kadang sudah dilupakan. Oleh karena itu, kalau saya, karena saya kebetulan hidup di Pulau Jawa, kultur saya mengikuti orang Jawa. Lahir saya itu apa? Pon legi paing kliwonnya itu apa? Ya. Kalau hari itu nggak penting buat saya. Yang penting pon wagi kliwon legi. Legi warnanya putih, tempatnya di timur. Paing warna merah, tempatnya di selatan. Lalu pon warna kuning, tempatnya di barat. Lalu wage warna hitam, tempatnya di utara. Kliwon di tengah, netral. Jadi kalau misalnya saya mau bisnis gitu ya, entah dagang cilik-cilikan gitu ya. Pulang itu dinonnya apa? Kalau hari paing, saya itu pakai kaos merah. Makanya kaos saya itu warnanya mesti 5 itu. Lah, itu biasanya kok dilalah kok lancar-lancar saja. Dan secara fisiologis itu musuh bisnis itu sudah down lebih dulu. Biasanya gitu. Yang kuncinya sehat usia panjang apa resepnya? Ya itu tadi, ojo mangan lan ngombe sing rusak jiwa lan raga. Lalu yang kedua, jangan mikir tentang kematian. Kematian itu tidak usah dipikir, teko karepe dhewe. Ya itu, sing dipikir apa sesuk sing tak tandangi, apa sing durung ana, apa sing durung ana. Seperti tadi Mas Anu Indra, kemarin itu saya di lukisan itu. Saya beli itu murah. Lukisan Jago Tarung, pelukisnya itu terkenal di Jogja, godenya seperti itu. Saya beli itu ya ada nggak sampai 2,5 juta. Tadi dilihat orang saya minta berapa? Minta 25 juta. Ya,
Ya nggak apa-apa, namanya itu tidak nipu toh, sah dagang kok. Dan itu di toko ndak ada, kulaan ya ndak ada, langka. Oke. Nah, sekarang gini, yang Jati di akhir ini penjelasan tentang Linggayoni yang Jati. Dikengken jelaskan soal perkawis Linggayoni. Linggayoni itu adalah kepercayaan pertama pada waktu si Jawa itu sadar bahwa hidup itu dimulai dari ibu dan bapak. Yoni itu ibu, lingga itu bapak. Ya. Kalau pengen tahu kira-kira sekitar ribuan tahun yang lalu di Blitar, di Sanggaprang itu vulgar banget. Ada dua orang raksasa, yang satu laki-laki membawa lingganya itu sampai hidung di sini, yang putri duduknya vulgar di depannya membawa yoninya. Jadi anunya ibu gitu ya. Iya. Kalau orang nggak ngerti itu tahun 65 pernah dipeceli itu. Peceli. Padahal itu suci. Iya. Ya. Yang meceli adalah orang-orang yang tidak paham tentang tadi lingganya. Bahkan kalau kita pergi ke Mekah, ke Ka'bah, dalamnya itu apa isinya? Linggayoni. Linggayoni. Dan yang ngirim siapa? Mbah kita, seorang Brahmana dari Gunung Penanggungan. Saya pernah masuk di dalam. Isinya Linggayoni. Iya, di batu merah segini, tingginya segini, kira-kira 1 meter persegi gini. Terus itu itu di bapaknya di atas, itu yoninya. Alip sama Bak gitu. Iya, Alip sama Bak itu. Terus pada waktu suku Quraisy tidak senang dengan itu, dibuat miniaturnya lebih gede, yang namanya jumroh itu. Tugu di Bandem itu namanya jumroh. Lalu yoninya hanya ditempelkan di Ka'bah dari batu meteor yang hitam, yang tengah lubang itu kan punya ibu. Nah makanya di dalam Al-Quran itu orang yang ke sana itu kalau nggak ngerti ya repot ya. Suratnya surat An-Anfal ayatnya 35. Barang siapa pergi ke Baitullah dan berdoa-doa keliling, tak ubahnya orang bersiul dan bertepuk tangan. Mereka akan kukufur dan rasakanlah asap dariku karena engkau ingkar. Karena yang seperti Rasulullah membimbing kita, yang kita hormati itu siapa? Ibumu, 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 bapakmu. Tuhan itu siapa? Ya ibu bapak kita. Itu.